Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar kegiatan pertunjukan rakyat Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit dengan tema Peran Milenial dalam Menjaga Nilai Budaya di Era Digital pada 18 September 2021. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan informasi digital, turut serta memperkenalkan budaya daerah, serta memberi pemahaman terhadap dunia digital yang semakin hari semakin maju pesat seiring berjalannya waktu. Senang ya hari ini kita berdua bisa sama-sama nih memandu pertunjukan rakyat Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit. Buat tepuk tangannya 100 juta penonton ya. Wow, dari Sabang sampai Merauke dong. Betul, iya. Jadi kita harus sehat dulu baru ekonomi kita bangkit kembali. Benar, setuju Kak Jeremy, betul sekali. Dan hari ini hari banyak. ini kamu pakai pakai stola dari kain tenun mana ini ya? Ini nih aku jujur ya ngedapetin apa nih namanya selendang ya bisa dibilang stola. Ya. Stola, oke. Stola ini aku dapetin waktu berkunjung ke Amanuban Kak. Amanuban. Aku sampai ke sana loh. Oh iya? Iya. Saya malah belum pernah sampai ke Amanuban. Luas banget soal Indonesia itu ya kan. NTT itu luas banget. Benar. Ada lebih dari 560 pulau. Wah. Kebayangkan NTT 560 pulau. Iya ya, itu belum semuanya aku kunjungi Kak. Belum semuanya. Tapi yang jelas Kakak pasti bangga banget ya sama NTT ya kan, karena Kakak juga ada darah dari sana. Bapak saya lahir besar di Kabupaten Belu, tepatnya di Kota Tambua. Bapak saya dari Malaka, ibu saya dari Pulau Rote. Jadi saya organik NTT. Organik NTT luar biasa. Kalau gitu pasti Kakak bangga juga nih sama penyanyi yang satu ini. Siapa lagi? Karena dia kebanggaan NTT Kak. Gimana kalau kita panggil langsung aja? Inilah dia, Dian Saraya. Wow, keren sekali outfitnya. Keren ya. Wow, NTT banget tapi modern. Betul. Coba kamu jelaskan outfit Anda ini dari mana? Baik, ini kain yang ini dari Maumere. Maumere. Oh, Maumere. Yang ini juga dari Maumere. Maumere. Kalau yang ini kayaknya ini ND. motif, enggak, ini sabu kayaknya. Oh, dari Sabu. Sabu. Betul, NTT itu sangat kaya akan budaya, kaya akan tenun ikat dari berbagai kota, dari berbagai pulau. Bayangin aja pulaunya aja 560. Iya ya, wow. Enggak? Banyak banget Kak, banyak banget. Dan nanti Dian akan tampil di penghujung acara, makanya harus tonton terus acara sampai habis ya. Dan selanjutnya ini juga ada sesuatu pertunjukan yang akan membuat kita semakin bangga sama Indonesia. Kita bangga dengan budaya asli Indonesia. Betul. Jangan apa sedikit Koreaan. Tarian Indonesia, lagu Indonesia juga bagus-bagus. Iya. Dancer kita cantik. Luar biasa. Ya kan? Tariannya juga beragam dari Sabang sampai Merauke ya Kak. Dan berikut ini iya. ada 3 nona cantik. Ini dia tarian daerah Ovalanja. Sobamita kasihan susiana, soba sayang terlalu susiana, lulembe terlalu susimata, setanggup penulembe mambo susah hati. Nike to Mexico, Pandelaru, Korea, Pandelaru, Diana Sally, Diana Sally, Diana Safari, Diana Safari. Opalanga, Adinda, Soba, Opalanga, Adinda, Soba, Soba minta kasihan Susiana. Soba sayang terlalu susiana, lulembe terlalu susimata, setanggung pelulembe mampu susati. Nae daki tu Mexico, Mexico Pandelaru, Korea Pandelaru,
susian Sobat sayang dalam susian Lembet dalam susian Setanggung lembet Mambori susati Nai daiki Daiki Tomeko pantelar Korea pantelar Dailena seli Dailena seli Dailena safari Dailena safari Awa iya manalolanda Awa soda elelele Iya auta kau manalolanda Awa pelini buat leluat keso Kobaka palu awa petularea Naka migi manalolanda Sapiri naka tete Malina boina Iya tuya pai manalolanda Lolanda Opalanda adina soban Opalanda adina soban Soban kita kasihan susiana Sobat sayang talam susiana Lu lembet talam susiana Setanggung lembet Mambori susati Lagi Tomeko pantebaru Korea pantebaru Dailena seli Dailena seli Dailena safali Dailena safali Bapak Ibu yang saya hormati, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Ratusan, bahkan mungkin ribuan baik budaya yang berupa benda maupun tak benda, wayang, batik, tari-tarian, alat musik tradisional daerah, bangunan bersejarah, lagu-lagu daerah dan lain sebagainya merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Warisan budaya ini semua adalah cerminan bahwa leluhur kita, bangsa Indonesia, memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menciptakan karya budaya beserta simbol-simbol filosofinya. Saya yakin bahwa semua untuk diwariskan kepada anak cucu kita semua di zaman milenial ini. Di zaman sekarang, di mana kemajuan teknologi telah sedemikian pesat, tidak seharusnya kita lalai dengan peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut. Karena muatan-muatan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersimpan di setiap karya-karya itu. Kemampuan teknologi internet dengan kemampuannya menembus batas-batas geografis, bahkan seakan dunia tidak berjarak, bukanlah penghalang untuk tetap melestarikan budaya-budaya kita sendiri. Menebarnya informasi tentang pola kehidupan beserta budaya barat, timur, dan berbagai macam asal dan bentuknya seakan meretas dan membongkar akar budaya bangsa Indonesia yang notabene adalah budaya timur. Kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kunci menuju Indonesia sehat di era pandemi COVID-19 salah satunya adalah melalui proses vaksinasi agar herd immunity segera tercipta di masyarakat, sehingga masyarakat bisa berkegiatan seperti sedia kala dan ekonomi Indonesia dapat segera bangkit. Gimana caranya kita bisa memproteksi diri kita sendiri, kita bisa memproteksi keluarga kita, lingkungan kita, baru mungkin di wilayah yang lebih besar. Ya, gimana caranya? Ini caranya, vaksin. Apa sih itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi, berarti ada sesuatu, ada isinya. Ya kalau bilangnya sekarang ada hoax ya, bilang ya bahwa vaksin itu berisi sesuatu gitu. Ya pasti berisi sesuatu. Ya, apa isinya? Isinya adalah produk biologi. Ya, yang berisi bisa antigen, ya, atau mikroorganisme atau zat-zat tertentu, ya, yang apabila hal tersebut diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik. Nah, ini adalah tujuannya adalah kekebalan.
Ya, jadi kalau di antara kita sudah vaksin, berarti setidaknya kita sudah mengusahakan diri kita lebih kebal. Antibody ya, buat antibody. Ya, nah nanti antigen yang diberikan ke kita akan membentuk antibody. Itu adalah tujuan dari vaksin. Ya, terhadap apa? Penyakit yang pasti. Ya, makanya ada vaksin COVID, vaksin influenza dari dulu, vaksin campak. Ya, apalagi tuh banyak sekali vaksin yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya vaksin itu sudah dari dulu. Mungkin yang sekarang yang paling terbaru adalah vaksin COVID ini. Terus gimana sih prinsip kerja vaksin? Sebenarnya vaksin adalah tadi ya mikroorganismenya diberikan ke kita. Kemudian kita ini akan menghasilkan yang tadi betul yang Mbak bilang adalah antibody. Ya. Nah, gejala dan penularan ini bisa berkurang karena kita punya kekebalan antibody itu. Efikasinya apa? WHO membataskan efikasi untuk vaksin adalah 50%. Jadi kalau vaksinnya sudah nyampe di Indonesia, itu semuanya pasti di atas 50%. Jadi jangan hanya lagi kegunaannya kayak gimana. Ya, jadi semua vaksinnya Indonesia punya, ini semua di atas 50%. Jadi efektif sekali. Yang sesuatu yang landai, hati-hati ya gitu loh. Jadi bukannya euforianya kita tidak waspada. Bersyukur, kita harus bersyukur Pak. Ya. Kita sudah berhasil gitu melandaikan semuanya. Tetapi apakah nanti ada gelombang yang selanjutnya? Nah, ini yang hati-hati. Gitu ya. Jadi di euforia kita harus membekali diri kita dengan apa gitu loh, dengan kewaspadaan. Gimana caranya? Ya tadi balik lagi nih, prokesnya harus bener. Ya, gitu loh, vaksinnya harus tercukupi. Biar apa? Ya euforianya berlanjut gitu sampai kapanpun. Seperti itu. Jadi prokesnya harus tetap jalan. Sebelum kita masuk ke era pandemik, kita memang sudah memasuki di era revolusi industri 4.0, di mana dari teman-teman dari Kementerian Kominfo juga menggalakkan 4.0 implementasi dan eksekusi sangat-sangat baik. Jadi revolusi industri 4.0 ini memang membuat banyak disrupsi di berbagai bidang, termasuk di bidang teknologi. Nah, sekarang mari kita lihat apa arti dari kata sebuah disrupsi itu. Disrupsi itu artinya adalah disturbance or problems which interrupts of event activity. Dengan kata lain itu adalah sebuah gangguan atau kekacauan. Nah, intinya teknologi digital ini melalui internet ini sudah diibaratkan dulu bahwa ini adalah quote and quote adalah kekacauan, di mana itu adalah disruption dibilangnya. Nah, sehingga memang konotasinya itu negatif. Namun dalam realitasnya dengan adanya digitalisasi ini banyak sekali pola usaha dan pola bisnis yang terjadi juga. Jadi menurut pendapat kita dan harus kita sepakati bersama di sini bahwa hadirnya disruption ini bukanlah suatu hal yang buruk, tetapi suatu hal yang baik. Maka itu dari World Economic Forum yang terakhir di 2021, dari rangkuman kita ini ada beberapa hal yang kita sebagai pelaku usaha harus lakukan. Yang pertama adalah mindset dari kita sebagai pelaku usaha sendiri. Jadi saya sebut sebagai reframe old mindset kita. Dan yang kedua, melanjutkan dari mindset adalah mentalitas kita. Jadi mentalitas kita di era pandemik ini kita tidak boleh memiliki rasa takut. Jadi apabila tadi kita memiliki rasa takut, contohnya untuk kesehatan memiliki rasa takut untuk divaksin, begitu juga dengan usaha. Kita tidak boleh memiliki rasa-rasa takut tersebut. Jalan aja gitu loh, kita lakuin aja, kita yakin lah. Harapan kita yang pertama adalah bagaimana daya beli masyarakat dapat meningkat lagi, dikarenakan kita melihat memang daya beli masyarakat turun selama pandemik ini, di mana kami semua tidak menginginkan itu. Kami menginginkan rakyat berpendapatan dan roda ekonomi berputar, sehingga pelaku usaha secara general pun dapat merasakan hasil yang positif. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua yang kami harapkan adalah bagaimana program vaksinisasi dan program pemulihan ekonomi nasional kesehatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga roda ekonomi kembali berputar seperti sebelum pandemik, Pak. Apa sih indikator yang harus kita kejar bersama berkaitan dengan pemulihan ekonomi, begitu juga kesehatan, sehingga kita sebagai masyarakat juga punya tujuan bersama dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kira-kira indikator yang harus kita kejar bersama itu apa? Terima kasih sebelumnya. Kalau jawaban untuk indikator ekonomi adalah dari daya beli masyarakat meningkat. Nah, dengan korelasi yang dihubungkan dengan sektor kesehatan dan pandemik saat ini adalah bagaimana PPKM levelnya menurun
dan juga vaksinisasi yang ada di masyarakat meningkat. Kalau di kesehatan sendiri, apa indikatornya adalah angka-angka apa aja nih? Ya tadi gitu loh, angka vaksinasi yang semakin meningkat cakupannya ya. Jadi vaksinasi pertama, vaksinasi kedua gitu ya. Semoga nanti mungkin kalau misalnya ada wacana untuk booster lagi, untuk vaksinasi ketiga, itu hayu. Jadi excitement dari kita sebagai masyarakat juga tinggi gitu ya untuk menantikan itu. Dan kemudian apa? Hasilnya adalah angka-angka positifnya ya gitu loh. Positifnya itu turun. Ini spesial untuk tentunya yang hari ini lagi sedih, lagi lemas ya. Mudah-mudahan kita bisa membawa aura positif untuk teman-teman kita dari NTT tentunya. Baik, masih kita coba satu lagu Indonesia. Masih satu lagu cinta. Kayaknya satu lagu Krisya. Kalau cinta menggoda. Jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Ya, aku melihat program Kominfo ini sangat membantu ya, terutama saudara-saudara kita di daerah biar mereka bangkit, memberikan spirit kepada saudara-saudara kita, terutama di daerah, mungkin kesadaran mereka untuk prokes, masalah untuk vaksinasi dan segala macamnya, biar kita sosialisasi itu harus terus diulang-ulang dan terus dilakukan terus-menerus secara kontinu, biar masyarakat itu cepat sadar, karena tidak semua orang tuh, lebih banyak mereka percaya dengan berita-berita hoax. Nah, kita dengan kayak gini langsung saya menceritakan saya sudah vaksin 2 kali. Jadi orang oh iya Jeremy Tete udah vaksin 2 kali. Karena aku berharap dengan diadakannya acara-acara seperti ini nih, ini kan dikhususkan sebenarnya untuk teman-teman kita yang ada di NTT, meskipun di luar NTT juga ada yang menonton ya. Tapi aku berharap acara-acara seperti ini nih bisa diadakan untuk mengedukasi gitu, mengedukasi secara halus supaya apa? Supaya kita punya kesadaran, awareness gitu ya, untuk sama-sama menjaga kesehatan, menerapkan prokes gitu ya, palingnya memakai masker, menjaga jarak, dan juga vaksinasi itu terus digalakkan gitu, terutama bagi mereka-mereka yang kan masih banyak tuh yang belum mau divaksin gitu kan, atau mungkin vaksinnya belum 2 kali. Efek dari COVID ini sangat luar biasa kalau buat musisi. Jadi kayak job gitu selama PPKM kita gitu kan naik turun. PPKM itu kadang ada job, kadang enggak gitu. Jadi dengan acaranya begini luar biasa gitu. Mengimbau masyarakat untuk sehat, bisa membangkitkan ya kehidupan musisi lagi lah. Ayo sama-sama kita dengarkan lantunan manis kalau gitu ya. Siapa Dari lagi kalau bukan Dian Sarawea. Dian. Lagu ini menceritakan tentang salah satu pelabuhan di Maumere yang merupakan tempat untuk mengantar kepergian dan menunggu kepulangan seseorang.
segini dengan banyak hal yang terjadi kan masih belum paham banyak hal. Tetapi karena sudah harus memasuki ke hal yang seperti ini, jadi sebisa mungkin kayak menjaga. Tapi kalau untuk perasaan senang, lebih dari senang, bangga. Tidak menyangka kalau misalnya saya bisa sampai seperti ini, dikenal banyak orang. Padahal yang saya lakukan mungkin hanya bernyanyi, menyalurkan bakat saya, tetapi semua orang di seluruh Indonesia bahkan menerima apa yang saya bawakan dengan dialek saya. Beli sepatu bersama keluarga. Cakep. Sepatu disimpan di dalam loker. Cakep. Biar kita bisa saling menjaga. Yuk, kita tetap pakai masker. Oke, sekarang giliran aku ya Kak Jerry. Iya. Oke, kita saling jaga budaya. Cakep. Rajin silaturahmi, rajin berkabar. Cantik. Cari informasi dari sumber terpercaya. Cakep. Agar hoax tidak menyebar. Nah, mantap. Ya. Dengan diadakannya pertunjukan rakyat Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit, diharapkan masyarakat, khususnya generasi milenial, dapat lebih bijak menggunakan media dan internet untuk bertukar informasi, serta dapat melestarikan budaya daerah agar tidak punah.